Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Traholuyo. Perkenalkan, nama saya Mekin Kristo Kondorura. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang siklus fosfor. Fosfor adalah unsur kimia yang ditemukan di bumi dalam bentuk senyawa, seperti ion fosfat yang terletak pada air, tanah, dan sedimen. Sebagian besar fosfor terletak di dalam mineral tertentu. Bisa dibilang langka. Dan banyak senyawa fosfor di litosfer terdapat di dalam batuan dan endapan sedimen. Fosfor di dalam alam terdapat ada dua, Yaitu senyawa fosfat organik, yaitu tumbuhan dan hewan, dan senyawa fosfat anorganik pada air dan tanah. Langkah-langkah siklus fosfor. Yang pertama, fosfor berasal dari litosfer yang mencakup gumpalan mineral lainnya. Dua hujan dan pelapukan menyebabkan batuan mengalami erosi dan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. 3. Ada tahap asimilasi. Yang keempat, 3 tadi aku. yang keempat, ketika berada di dalam tanaman, hewan, dan organisme lainnya, fosfat dimasukkan ke dalam molekul organik seperti DNA. 5. Lalu terjadi proses dekomposisi, yaitu ketika tanah atau hewan mati atau membusuk. Ke-6 ada asimilasi. 6 ada mineralisasi. Yang ketujuh, fosfor yang ada dalam tanah dapat berakhir di saluran air dan akhirnya lautan, dan terjadi proses sedimentasi dari waktu ke waktu. 8. Tanah dan air akan berakhir di sedimen atau batuan yang kembali akan melepaskan fosfor melalui pelapukan. Dengan demikian, siklus fosfor dimulai lagi. Dampak aktivitas manusia pada siklus fosfor. Sejumlah aktivitas manusia seperti penanaman pupuk, eutrofikasi buatan, dan lainnya, dampaknya sangat besar bagi siklus fosfor. Misalnya penggunaan pupuk fosfor untuk meningkatkan tingkat fosfor dalam tanah. Terlalu sering menggunakan pupuk dapat mengurangi kesuburan tanah dan juga berbahaya bagi mikroorganisme yang ada dalam tanah. Ketika ini hanyut ke saluran air terdekat, dapat membahayakan kehidupan akuatik. Siklus fosfor terdiri dari biologi dan mikrobiologi dan dengan jangka waktu yang lama. Proses seperti pada siklus ini biasanya memakan waktu ratusan tahun untuk diselesaikan. Hal ini membuat siklus fosfor dianggap sebagai siklus biokimia paling lambat. Dan berikut siklus fosfor yang kami buat. Yang terdapat pertama dari hujan yang akan ke batu, dan lalu ke tumbuhan, lalu tumbuhan dimakan oleh hewan, lalu hewan mati, lalu menyatu dengan tanah, lalu menyalurkan ke dalam lautan, dan terjadi tumbuhan dan terjadi sedimentasi. Ya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.